Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bukan lagi rahasia, masalah tanah ini sering menimbulkan konflik. Kita sering lihat konflik terutama di daerah-daerah, di desa-desa, antar warga, antar kelompok, ya, antar desa, karena data dan pendokumentasian tanah-tanah di berbagai daerah di Indonesia belum sempurna. Nah, seorang anak muda dari Kendal, Jawa Tengah, ingin menyelesaikan masalah-masalah seperti ini dengan membuat sebuah aplikasi. Nah, apa aplikasinya dan apa manfaatnya bagi pendataan tanah di Indonesia? Mari kita sambut Juni Prayitno. Juni, apa kabar? Terima kasih sudah hadir, silakan duduk. Juni, umurmu berapa sekarang? Saya 24 tahun. 24 tahun? 5 besok bulan Juni. Oh, masuk 25. Iya. Jadi asalmu Kendal bener itu tadi ya? Asli Kendal. Jawa Tengah ya? Iya. Kamu lulusan apa? Saya lulusan SMK Negeri 5 Kendal, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, dan sekarang masih semester 4 di STIMIK IMSA Semarang. Jadi masih kuliah? Iya, masih kuliah. Oke, waktu kamu ciptakan aplikasimu ini baru lulus SMK atau ketika di perguruan tinggi? Oke, jadi saya lulus SMK 2015 dan setelah itu saya buat usaha dan di tahun 2017 saya mulai ciptakan aplikasi. Usaha apa ya? Protades. Ketika kamu tamat, apa yang kamu lakukan? Oke, saya buka usaha kayak jasa print, kemudian jual beli laptop, servis printer, komputer seperti itu. Toko komputer lah. Gitu. Sukses nggak? Enggak sih. Enggak. Kok kamu ketawa? Iya. Ya belum. Belum ya, belum. Ya biasalah. Ini kan sesuatu udah dimulai, tapi sukses itu nanti akan mengikuti ya. Ya. Nah tentu tadi dari kegiatan usahamu, kemudian kamu kuliah ya. Boleh tahu sedikit latar belakang keluargamu? Orang tua pekerjaannya apa? Ya, saya lahir di desa ya. Saya orang termasuk datang dari pinggiran desa di Kabupaten Kendal. Ibu saya seorang buruh tani, bapak saya juga seorang pedagang mainan keliling. Oke. Artinya kehidupanmu secara ekonomi bagaimana? Sederhana. Sederhana. Iya. Sederhana atau sangat sederhana? Sangat sederhana. Baik. Kamu berapa bersaudara? Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Iya. Baik. Nah, tapi faktanya kan kamu bisa sekolah tuh. Iya. Uang sekolahnya dari mana? Ya, dari bapak ibu bekerja setiap hari. Alhamdulillah bisa membiayai sekolah saya, dan dulu di SMK saya juga sering dapat beasiswa seperti itu. Oh, dapat beasiswa. Iya. Di perguruan tinggi sekarang ini? Kalau sekarang biaya sendiri sih. Biaya sendiri. Iya. Baik, aku dengar karena mungkin faktor keluarga ya, hidup yang sangat sederhana tadi, kamu jadi pendiam dan sering dibully gitu ya? Iya, betul. Dirundung ya? Iya. Terus kamu jadi aneh ya? Iya, aneh. Suka menyendiri lah ya? Iya. Nah, tapi ada perubahan besar dalam hidupmu ketika kamu bertemu seorang guru yang kemudian memompakan semangat dan menjadikan dia sebagai inspirasimu ya? Iya. Baik, nanti cerita, tapi kita simak dulu tayangan berikut ini. Sebuah aplikasi bernama Protades atau Program Digitalisasi Buku Letersi Desa memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian data dan riwayat tanah dari yang sebelumnya hanya dicatat dalam buku. Aplikasi ini diciptakan oleh pemuda asal Kendal, Jawa Tengah bernama Juni Prayitno pada tahun 2017. Berawal dari keresahan salah satu perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam mengelola arsip pertanahan desa, Juni langsung berinisiatif membuat aplikasi Protades yang mulanya bernama iTanah. Dari situlah ia mulai mengembangkan aplikasi tersebut dan menawarkannya ke desa-desa supaya bisa digunakan sebagai arsip digital buku Letersi Desa.
Hingga saat ini tercatat sudah 500-an desa di wilayah Pulau Jawa yang memiliki arsip digital di aplikasi Protades. Kami butuh data banyak, kami butuh data-data pendukung, mulai dari luas tanah, kemudian mulai dari batas-batas, kanan kiri, kemudian dari riwayat perolehan itu luar biasa. Kami langsung bisa diterima dengan baik, bahkan bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan data tersebut dari aplikasi itu. Jadi mulai dari situlah kami mengerti apa itu Protades. Sebenarnya sangat penting, jadi perannya sangat membantu. Jadi lebih meringankan kinerja aparat desa. Setiap kali warga membutuhkan letter C, setiap kali mereka mau membuat sertifikat atau mau jual beli, kita mencarinya lebih singkat dan lebih mudah. Jadi kita tanpa perlu lagi membuka arsip yang lama. Dan itu sah dan sama dengan yang aslinya. Hasil jeripayah pria berumur 24 tahun itu berhasil meraih prestasi yang menjadikan Protades salah satu top 45 inovasi terpuji oleh Kemenpan RB. Hingga masuk nominasi United Nations Public Service Award di tingkat dunia. Saat ini, Juni Prayitno bersama tim kecilnya masih keliling ke desa-desa untuk sosialisasi penggunaan aplikasi Protades. Ia berharap nantinya setiap desa dapat mulai memperhatikan perawatan arsip letter C yang menurutnya adalah harta karun sebuah desa itu sendiri. Dimulai dari pencegahan berkas rusak dengan menyimpannya dalam bentuk digital. Menjaga arsip negara atau menjaga arsip pertanahan desa sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Ya, betul, Pak Andi. Jadi aplikasimu namanya Protades. Protades. Kenapa dinamakan Protades? Protades itu adalah kepanjangannya Program Digitalisasi Buku Letter C Desa. Oke, letter C ya. Letter Mungkin C. ini sesuatu yang tidak terbiasa lagi didengar oleh masyarakat perkotaan ya. Iya, betul. Buku letter C ini. Tapi kembali ke dulu yang katanya kamu orang yang sering mengucilkan dirimu sendiri, menjauh, nggak bergaul, bersikap aneh, kamu dihina, dibully. Kemudian kamu bisa bangkit, itu gara-gara guru. Emang apa istimewanya guru itu? Ya sebenarnya dulu ketika saya sekolah di SMP ya, jadi di SMP 2 Pagruyung ada salah satu guru namanya Bu Siti Nurmaheni. Beliau salah satu guru bahasa Inggris dan beliau selalu memotivasi walaupun mungkin dari teman-teman SMP saya itu mungkin menganggap saya culun gitu kan, tapi dari Bu Siti Nurmaheni tersebut selalu motivasi dan selalu memberikan semangat sehingga saya bisa bangkit dan dari situlah saya yang tadinya dari SD mungkin dapat peringkat itu hanya mungkin peringkat 4, peringkat 3 itu setelah itu saya peringkat 1. Alhamdulillah. Jadi penting sekali motivasi dari seorang guru ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang guru-guru yang nonton acara ini dia tahu bahwa betapa pentingnya profesi seorang guru bukan cuma mengajar tapi memberikan rasa percaya diri pada anak didiknya ya. Iya. Kalau kamu nggak ketemu guru itu mungkin kamu masih culun. Iya masih culun. Masih anak SMK lah ya. Iya. Iya. Nah, kembali ke aplikasi yang kamu buat. Bagaimana ceritanya? Sampai kamu menemukan gagasan, aku harus membuat Protades ini. Karena ini dibutuhkan. Dari mana kamu tahu bahwa ada kebutuhan aplikasi Protades ini? Dulu sebetulnya ketika saya menciptakan aplikasi Protades ini, saya sudah menciptakan aplikasi dulu. Yaitu aplikasi Desaline, Desa Online. Kalau sekarang kan ada website desa dan lain sebagainya. Iya. Nah waktu itu kita usulkan di salah satu dinas di Kendal, tapi waktu itu kan tidak ada respon. Nah kemudian saya harus door to door dengan teman saya Mas Marjono, dan alhamdulillah di salah satu desa namanya Desa Kalipakis, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, bersama Pak Mukardi selaku Sekretaris Desa, beliau mengeluhkan terkait pengelolaan buku letter C. Ada yang mungkin sobek, hilang, kemudian pencarian datanya susah, bisa 1 hari, 2 hari, bahkan berminggu-minggu dan bahkan juga tidak ketemu untuk cari data tanah. Jelasin dulu ke penonton apa itu buku letter C tadi. Ya, buku letter C itu merupakan salah satu arsip tanah yang ada di desa dan itu mungkin sudah tua sekali.
Karena dulu sebelum ada letter C kan ada juga Girik, kemudian ada Petok D, dan juga letter C, dan sekarang itu ada IPEDA. Tetapi dalam prakteknya di desa, buku letter C tersebut masih disimpan secara manual. Sehingga ketika terjadi mungkin bencana alam ataupun mungkin kebakaran dan sebagainya itu bisa hilang. Dan kalau itu hilang karena letter C itu berisi mengenai riwayat tanah, itu bisa berbahaya dan bisa menimbulkan konflik pertanahan yang ada di masyarakat. Seperti itu, Pak Andi. Jadi persoalan ini yang kamu ingin selesaikan Iya. melalui aplikasi Protades tadi. Iya. Sekarang cara menyimpannya nggak usah manual, tanda kutip ya, secara fisik, tapi bisa diarsipkan secara digital. Iya, betul. Sehingga mengurangi risiko-risiko yang kamu ceritakan tadi. Iya. Nah, jadi desa itu yang mencurahkan kan persoalan mereka. Nah, terus kamu muncul ide. Tadinya kan mau bikin website nih, Iya. website desa. Tapi kemudian berubah, oh ternyata ada kebutuhan. Iya, karena setelah kita dalami apa sih yang sebetulnya dibutuhkan di desa, ternyata pada tahun 2016 waktu itu kita penelitian di bulan Desember mereka belum butuhkan website desa. Yang mereka butuhkan adalah letter C ini yang mungkin mereka sudah biarkan selama puluhan tahun. Bahkan sejak Indonesia ini merdeka. Dan latar belakang yang lain selain itu setelah di malamnya saya renungkan, dari pengalaman keluarga saya pribadi juga dulu pernah menjadi korban sengketa tanah. Sehingga bagaimana sengketa tanah itu bisa berdampak pada efek kesejahteraan, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semisal tanah ini menjadi sumber kehidupan, itu kan kita tidak usah menjadi buruh. Kita bisa nggarap atau mengerjakan tanah kita sendiri, baik itu ditanami pohon ataupun yang lainnya untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi kan yang ingin disampaikan Protades itu bukan berarti kita tidak mau kerja keras, kita bisa dan harus bekerja keras. Tapi kan bagaimana keadilan dan juga pemerintah menjamin keamanan akses data pertanahan yang ada di desa. Jadi buku-buku letter C itu, surat-surat tanah itu difoto, di-scan atau diapain untuk kemudian dimasukkan secara digital itu tadi? Ya, jadi tahap-tahapnya itu ada kita scanning data, kemudian ada inputting data induk. Data induk itu meliputi nomor letter C sama nama letter C-nya. Kemudian setelah itu kita juga inputting bidang tanahnya juga. Dan setelah itu ada perpindahan riwayat tanah yang ada tertera di letter C desa. Karena ketika itu diinputkan ke aplikasi, kemudian terintegrasi, itu akan lebih mudah ketika ada penelusuran riwayat. Sehingga lebih cepat dalam mencari data tanah yang ada di desa. Jadi kalau tanah itu udah berganti kepemilikan tuh tetap bisa diinput itu, masuk datanya bisa, ya? Iya. Kita bukan lagi punyanya Andi Noya, tapi punyanya Badu misalnya, itu bisa ya? Ya, bisa. Di Protades ini kita ada juga fasilitas kayak fitur, form untuk jual beli, kemudian form untuk waris, kemudian hibah, tukar guling, dan lain sebagainya. Sehingga karena di desa itu kan banyak yang tidak tercatat riwayatnya. Karena tidak boleh letter C itu kan dicoret. Dicoret itu diperbolehkan ketika ada sidang panitia A atau pas sertifikat. Nah, ini yang menjadi kendala desa. Desa ketika ada permasalahan tanah, desa tidak punya data. Nah, kadang masyarakat juga kasihan, mau datang ke desa nggak ada data, mereka mau datang kemana lagi? Karena letter C ini hanya disimpan di desa, tidak di yang lain. Seperti itu. Baik, kalau ada tanah yang datanya belum lengkap, itu diusahakan untuk dilengkapi juga? Atau itu desa yang harus melaksanakannya? Kalau yang kita input ini adalah data berdasarkan yang desa punya. Jadi ketika desa itu semakin lengkap, maka kita juga akan bantu input semakin lengkap juga. Tetapi nantinya ketika kita sudah inputkan data letter C-nya, ketika mereka menemukan yang baru, mereka juga bisa melakukan inputting sendiri. Operasionalnya nanti oleh orang desa, bukan kalian? Operasionalnya untuk penggunaannya. Untuk memasukkan input data dan seterusnya itu diajarkan kepada perangkat desa, atau mereka harus menggunakan jasa kalian? Oke, kita sebenarnya kan ada juga yang kita berikan aplikasi saja, dan juga ada juga yang kita berikan aplikasi plus input datanya. Jadi kita ada 70 orang yang menjadi freelance kami yang menjadi petugas input data ketika ada desa yang mengimplementasi, sehingga kita akan menginputkan, membantu selama 1-2 bulan. Ini sifatnya relawan atau mereka dibayar? Mereka kita bayar. Kalian dapat Protades, dapat uang dari pemerintah desa. Cuma kan pembiayaannya memang baru ini sih untuk operasional saja, itu cukup untuk operasional saja. Jadi berapa desa yang sekarang sudah menggunakan Protades? Alhamdulillah sudah ada 570
terhitung sekarang Desa, desa. Dan 576 desa. ya besok tambah 1 Pak di Cianjur. Banyak. Oh, ini sudah bukan lagi di wilayah Jawa Tengah ya? Iya, bukan. Sudah menyeberang ke Jawa Barat, ke Jawa Timur juga ada? Iya ada, Jawa Timur, Di luar Lumajang. Jawa? Kalau di luar Jawa belum ada, Oke, ini masih masih di Jawa. tapi berapa tadi ulang? 576 desa, Banyak itu. ya tambah 1 besok. Oh, 577. Ya, nanti cerita lebih lanjut ya. Ya. Karena katanya ini kan aplikasi pendataan tanah pertama di Indonesia ya. Ya, Oke, kita mengklaimnya gitu. mengklaimnya gitu ya. Kita akan lanjutkan, tapi sekarang kita rehat dulu. Saya akan segera kembali. Tahun ini kita juga mengikuti yang namanya United Nations Public Service Award di tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.